Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mbak Poleta, Sulis, Mbak Alfi dan juga yang di depan ada kameramen kita Mas Huda. Di sini kita akan mengamati ciri-ciri dari makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Dalam video ini, kelompok 1 sedang mengamati tumbuhan pohon pisang. Dan selain kita tadi sudah mengamati pohon pisang, kami juga melakukan pengamatan terhadap tumbuhan lain, yaitu bayam, kemudian kacang panjang, kemudian kangkung, dan yang terakhir kami amati adalah tumbuhan putri malu. Tumbuhan-tumbuhan tersebut kami jumpai saat kami berkeliling di sekitar rumah teman kami. Adapun untuk makhluk hidup berupa hewan yang kami lakukan pengamatan adalah ayam. Nah, ini ayamnya sudah di video oleh Mas Huda. Kemudian ada kucing milik Kak Urfi, ada ikan milik Kak Sulis, dan juga ada sapi dan kambing. Setelah kita mengamati beberapa makhluk hidup di lingkungan sekitar, kemudian kami melakukan kegiatan praktikum yang kedua, yaitu mengamati gerak pada tumbuhan. Pengamatan pertama kami yaitu mengamati gerak seimonasti dan gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Selanjutnya kami akan melaksanakan kegiatan praktikum berikutnya, yaitu kami akan mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan kacang merah. Mula-mula kami siapkan terlebih dahulu alat dan juga bahan yang sekiranya akan kami perlukan dalam praktikum ini. Pertama, kami siapkan tanah, kemudian ada biji kacang merah yang tentunya sudah kami rendam. Kemudian kita siapkan 2 pot yang kita labeli pot A dan juga pot B. Dan juga kita siapkan alas yang akan kita gunakan untuk meletakkan pot B nantinya. Langkah pertama, kami masukkan tanah secukupnya pada pot A dan juga pot B. Kemudian kita masukkan 3 biji kacang merah pada masing-masing pot. Setelah itu, kita tutup biji yang sudah kita tanam tersebut dengan sedikit tanah agar biji yang sudah tertanam tidak terlihat ya teman-teman. Setelah itu kita tempatkan kedua pot tersebut di ruang yang terbuka dengan posisi pot A secara vertikal atau berdiri dan pot B secara horizontal atau mendatar. Baiklah teman-teman, selanjutnya kami akan menampilkan hasil pengamatan kami tentang simbiosis. Adapun hasil dari pengamatan kami di lingkungan sekitar, kami menemukan berbagai jenis hubungan parasitisme ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah hubungan kutu dan juga kucing, di mana kucing sebagai pihak yang dirugikan karena terhisap darahnya dan kulitnya menjadi gatal. Kemudian kutu sebagai pihak yang diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa darah. Nah, selanjutnya contoh lain yang kami temukan yaitu kutu putih pada tanaman puring, yang mana tanaman puring sebagai pihak yang dirugikan karena batang dan daunnya menjadi rusak. Kemudian dalam hubungan parasitisme ini, pihak yang diuntungkan adalah kutu putih, karena kutu putih dapat menghisap cairan yang ada pada bagian daun dan juga pucuk tanaman. Kemudian dari hasil pengamatan kami yang lain, lalat pitak dengan sapi, di mana sapi sebagai pihak yang dirugikan karena darahnya dihisap dan kulitnya menjadi gatal, dan lalat adalah pihak yang diuntungkan karena dapat menghisap darah yang ada pada sapi. Dan hubungan parasitisme yang lain yaitu adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia. Selanjutnya, simbiosis mutualisme, hubungan antara sapi dengan rumput, yang mana sapi mendapat makanan dari rumput, sedangkan rumput mendapatkan makanan dari kompos, kotoran sapi, sehingga keduanya sama-sama saling diuntungkan. Kemudian
Jenis hubungan mutualisme yang lain yang kami jumpai adalah hubungan antara lebah dan bunga, yang mana lebah mendapatkan nektar dari bunga dan bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Selanjutnya yang kami jumpai juga di lingkungan sekitar kami adalah hubungan antara semut rangrang dengan pohon mangga, di mana di sini yaitu semut rangrang mendapatkan tempat untuk bersarang, sedangkan pohon mangga dilindungi oleh semut dari serangan hama. Demikianlah teman-teman hubungan simbiosis yang kami jumpai di lingkungan sekitar kami. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil pengamatan kami tentang simbiosis komensalisme yang kami jumpai dari lingkungan sekitar kami. Adapun hasil dari pengamatan kami di lingkungan sekitar, kami menemukan berbagai jenis hubungan simbiosis komensalisme. Di antaranya yaitu tanaman anggrek dengan pohon palem, yang mana makhluk hidup yang diuntungkan adalah tanaman anggrek karena mendapatkan tempat hidup di pohon palem. Sedangkan makhluk hidup yang tidak untung dan juga tidak rugi adalah pohon palem, sebagaimana di video ini ya teman-teman. Kemudian jenis hubungan komensalisme yang lain yaitu adalah tanaman tanduk rusa dengan pohon sono, kemudian tumbuhan paku dengan pohon sono, dan juga tanaman buah naga dengan pohon waru, di mana buah naga adalah pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk merambat di pohon waru, sedangkan pihak yang tidak untung dan juga tidak rugi adalah pohon waru. Ahai, sampailah kita pada kegiatan belajar 3 ya teman-teman. Dan dalam video kali ini kami akan melakukan praktikum sekaligus melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang merah. Yang pertama, kita juga sudah siapkan gelas botol, kemudian ada kapas yang sudah kita gulung-gulung, kemudian ada biji kacang merah yang sudah kita rendam tentunya, dan juga ada air. Langkah selanjutnya yaitu kita ambil gelas botol yang sudah disiapkan tadi, kemudian kita masukkan kapas yang sudah digulung-gulung tadi ke dalam gelas sampai menempel pada dinding bagian dalam ya teman-teman. Setelah itu kita sisipkan biji kacang merah pada gelas botol tersebut ya teman-teman. Setelah kita sisipkan seperti di video itu, kemudian kita tambahkan air secukupnya sehingga kapas yang sudah kita masukkan tadi tetap basah ya teman-teman. Sekian dulu video dari kelompok 1 ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.